Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bifi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah, pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terlebih lagi mensyukuri nikmat dari Allah. Hidup sekali ini ditakdir menjadi orang iman, bisa menetapi agama Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di tahun ini kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Ada yang menyebutkan bahwa bulan suci Ramadan adalah syahrul mubarak berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Al-hadis rawahun Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah datang bulan Ramadan pada kalian, yaitu bulan yang dibarokai, bulan yang penuh barakah. Allah Azza wa Jal mewajibkan pada kalian untuk puasa di bulan itu. Ada yang menyebutkan bulan Ramadan adalah syahrul Quran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia dan beberapa penjelasan dari petunjuk dan furqan. Dan masih banyak lagi saudaraku penyebutan-penyebutan tentang bulan Ramadan. Saudaraku muslimin yang berbahagia, banyak sekali orang yang menginginkan untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini, tapi Allah berkehendak lain sehingga tidak bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Memang betul manusia hanya bisa berencana dan berharap, tapi Allah lah yang menentukan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Saudaraku muslimin yang berbahagia,
Perlu kita ketahui, kita hidup di dunia ini punya musuh yang abadi, yaitu syaitan. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwah. Setan itu berusaha untuk menggoda, untuk menjerumuskan kita agar kita berbuat dosa, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam neraka. Maka setan tidak henti-hentinya menggoda kita bagaimana kita mengerjakan dosa kecil maupun dosa yang besar. Hanya orang yang memurnikan agamalah yang tidak tergoda bujuk rayu syaitan. Allah telah berfirman dalam surat Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saudaraku muslimin yang berbahagia, terkadang kita berbuat dosa, entah melalui mata kita, dengan cara kita melihat sesuatu yang haram untuk dilihat, entah melalui pendengaran kita, yaitu kita mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, entah melalui lisan kita dengan kita mengucapkan kata-kata yang kita tidak merasa ternyata itu mengandung dosa, entah melalui hati kita, termasuk kita mempunyai sifat sombong, iri, dengki, dan termasuk kita menganiaya sesama anak Adam, entah dengan ucapan dan perbuatan. Kita terkadang tidak merasa kalau itu perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tentang masalah dosa, ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattadi'a alaihi nas. Saudaraku muslimin yang berbahagia, sebelum Nabi menyampaikan sabda ini, ada sahabat yang bernama Nawas bin Samman Al-Ansari. Beliau bertanya kepada Nabi, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm. Kemudian Nabi menjawabnya, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattadi'a alaihin nas. Kebaikan yaitu budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, itulah yang baik. Dan dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, yang membuat hatimu tidak tenang, dan engkau itu benci jikalau manusia telah mengetahuinya. Memang fitrah dari manusia, kalau dihadapkan sesuatu yang baik dan yang jelek, pasti akan memilih sesuatu yang baik. Kalau dihadapkan sesuatu yang mengandung pahala dan dosa, pasti manusia akan memilih dan mengerjakan sesuatu yang mengandung pahala. Tapi terkadang manusia terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terjerumus mengerjakan sesuatu yang mengakibatkan dosa. Kita sama-sama ingat apa yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam
yang termaktub dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membiarkan diriku, aku tidak membiarkan hawa nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu perintah kepada kejelekan, kecuali orang yang telah disayangi oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku muslimin yang berbahagia, maka dari itu ketika kita berbuat dosa pada Allah, maka kita segera untuk bertobat kepada Allah, segera minta ampunan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ketika kita berbuat dosa sesama manusia, maka kita bersegeralah untuk minta maaf kepadanya. Maka di momen yang baik ini kita bisa menjumpai bulan Ramadan, maka kita supaya memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pengampunan. Syahrul Maghfirah, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu menjadi penghapus di antara keduanya, dengan syarat meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar. Maka dari itu, saudaraku muslimin yang berbahagia, di tahun lalu kita bisa mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan sekarang di tahun ini kita berusaha untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sehingga jarak waktu di antara keduanya ini menjadikan kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman yang berbahagia, di antaranya kita di bulan Ramadan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang pertama, kita berusaha untuk melaksanakan puasa seperti apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman, karena didasari iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah terlewat telah diampuni baginya. Maka kita berusaha betul sampai akhir di bulan ini bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, agar dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah, kita harus semangat untuk menjalankan sholat taraweh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, mengerjakan sholat tarawih, ibadah di malam hari, didasari karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah terlewat diampuni baginya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nadhr bin Syaiban itu pernah berkata kepada Aba Salama bin Abdurrahman. Saat itu Nadhr berkata, "Hadithni bihadithin sami'tahu min abika yadhkuruhu fi syahri Ramadan." Wahai Aba Salama, tolong ceritakan satu hadis untukku yang telah engkau dengar dari bapakmu, yang mana bapakmu bercerita hadis itu tentang seputar bulan Ramadan. Kemudian Aba Salama menjawab, "Oh ya, saya akan menceritakan." Bunyi hadis selanjutnya, "Haddatsani abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara syahr Ramadan." Bapakku bercerita padaku bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bulan Ramadan. Nabi bersabda, "Syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatuhu ummu." Nabi menjelaskan, yaitu bulan yang mana Allah mewajibkan untuk kalian puasa di bulan itu, dan aku mensunahkan pada kalian untuk berdiri ibadah di malam hari di bulan itu. Maka barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dan berdiri di bulan Ramadan mengerjakan sholat tarawih didasari karena iman dan mencari pahala, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya. Maksudnya dosanya terhapus seperti hari ibu telah melahirkan padanya. Yang nomor 3, yaitu berusaha semangat ibadah di malam Lailatul Qadar. Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menghidup-hidupkan, yang beribadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah terlewat diampuni baginya. Subhanallah. Begitu pemurahnya Allah kepada kita. Yang nomor 4, agar kita juga dapat ampunan dari Allah, yaitu dengan cara kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah telah bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa, seperti air itu bisa mematikan api. Maka dari itu, kita berusaha di bulan Ramadan ini untuk bisa semangat dalam melaksanakan ibadah. Saudaraku muslimin yang berbahagia, rugi dan celaka bagi kita ketika bulan Ramadan telah selesai, ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis
riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alaihi wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyam firalah. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, celaka atau rugi bagi laki-laki ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Rugi atau celaka bagi laki-laki ketika bulan Ramadan ia jumpai, kemudian bulan Ramadan telah usai, ternyata dosa dia tidak diampuni oleh Allah. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi umur yang panjang dan bisa menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini, mari kita meningkatkan amalan ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga pada akhirnya kita nanti dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.